إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Macam-macam air. Setelah sebelumnya kita membahas tentang air mutlak yang terbagi menjadi dua dari sisi hukum penggunaannya, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang jenis air yang kedua, yaitu air suci namun tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan adalah air yang suci zatnya, sehingga jika mengenai benda lain tidak perlu disucikan karena tidak najis. Akan tetapi, jenis air ini tidak bisa mensucikan, sehingga tidak bisa digunakan untuk toharah seperti wudhu, mandi junub, dan menghilangkan najis. Air suci tidak mensucikan terbagi menjadi dua. 1. Air musta'mal. 2. Air yang tercampur benda suci yang lain. Air musta'mal. Sebelum kita mendefinisikan apa itu air musta'mal, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa para ulama membagi air dari sisi banyak dan sedikitnya menjadi dua. 1. Air sedikit, yaitu air yang volumenya kurang dari 2 kulah. 2. Air banyak, yaitu air yang volumenya 2 kulah atau lebih. Kulah adalah ukuran untuk volume air yang digunakan oleh bangsa Arab zaman dahulu. 2 kulah adalah seukuran 500 ritel Baghdad. Jika dikonversi ke dalam satuan berat zaman sekarang, setara dengan 200 kg atau jika ditakar seukuran 200 liter. Al-Wasit. Sebagian mengkonversi menjadi 217 liter. At-Taqrirat As-Sadidah. Jika dalam bentuk kubus, maka panjang, lebar, dan tingginya masing-masing 1,25 hasta, al-fiqhul manhaji, yaitu sekitar 60 cm. Matnul Ghayah wa Taqrib. Definisi air musta'mal. Air musta'mal adalah air sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah, yang telah digunakan untuk toharah wajib, baik itu untuk mengangkat hadas, seperti air bekas wudhu basuhan pertama, air bekas mandi junub, atau air bekas mencuci najis pada badan atau baju. Al-Khulasah Al-Fiqhiyah ala madhabis sadati syafi'iyah. Dari definisi di atas, kita ketahui bahwa air musta'mal hanya ada pada air yang sedikit dan tidak ada pada air yang banyak. Jika air musta'mal digabungkan satu sama lain sehingga mencapai 2 kulah, maka menjadi air yang suci dan mensucikan. Fathul Mu'in. Air musta'mal bekas mengangkat hadas. Air musta'mal dari bekas mengangkat hadas mencakup 1. Air bekas wudhu anak kecil yang sudah tamyiz atau belum tamyiz yang diwudukan oleh orang tuanya atau walinya untuk melaksanakan ibadah tawaf. Karena syarat sah tawaf anak kecil adalah suci. 2. Air bekas bersuci orang yang selalu hadas, seperti selalu keluar air kencing atau wanita istihadah. 3. Air bekas digunakan memandikan jenazah. 4. Air bekas mandi junub perempuan ahli kitab ketika dia suci dari haid dan nifas agar suaminya yang muslim halal melakukan hubungan suami istri dengannya. 5. Air bekas mandi junub perempuan yang gila ketika dia suci dari haid atau nifas agar suaminya halal melakukan hubungan suami istri dengannya. Al-Manhaj Al-Qawim dan Hasyiyah Asy-Syarqawi. Syarat-syarat air musta'mal. Air yang sudah digunakan untuk toharah mengangkat hadas seperti wudhu dan mandi junub dihukumi sebagai air musta'mal sehingga tidak sah digunakan untuk toharah jika terpenuhi 4 syarat berikut. 1. Air tersebut sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah. 2. Air tersebut telah digunakan untuk toharah yang wajib, seperti basuhan pertama wudhu dan mandi junub. 3. Air tersebut sudah berpisah dari anggota toharah. Dengan demikian, jika air tersebut masih berada atau masih menempel atau bolak-balik di anggota toharah pada tubuh, maka belum disebut air musta'mal. 4. Orang yang melakukan toharah tidak berniat iktiraf.
Jika dia sudah berniat iktiraf, maka air sisa toharoh tidak menjadi mustakmal. Tentang apa itu niat iktiraf, insya Allah kita akan pelajari setelah ini. Masalah niat iktiraf. Tentang niat iktiraf ketika toharoh, agar mudah dipahami, dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ada seorang yang berwudu dengan menggunakan air yang kurang dari 2 kulah. Dia berwudu dengan cara menciduk air dari wadah dengan menggunakan tangannya, bukan berwudu dengan menggunakan keran. Dia mulai berwudu dengan mengerjakan sunah-sunah wudu seperti membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan memasukkan air ke dalam hidung secara bersamaan. Setelah itu, dia mulai membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, dia ingin membasuh tangannya. Sebelum memasukkan tangannya ke dalam wadah, maka dia diharuskan berniat iktiraf, yaitu niat menciduk air. Dia jadikan tangannya sebagai alat untuk menciduk air. Ini agar air dalam wadah tidak menjadi mustakmal. Hal ini dilakukan karena setelah dia selesai membasuh wajahnya, urutan berikutnya adalah dia membasuh tangannya. Ketika dia memasukkan tangannya ke dalam wadah, maka berarti sebenarnya dia telah melakukan basuhan wajib pada tangannya, yaitu basuhan pertama. Sehingga air yang ada di wadah menjadi mustakmal walaupun dia tidak meniatkan apapun saat memasukkan tangannya. Berbeda halnya jika dia meniatkan untuk menciduk, maka air tidak berubah menjadi mustakmal. Perkara ini merupakan perkara yang rumit bagi orang awam, sehingga tidak perlu memberatkannya dan bisa memilih pendapat Imam Al-Ghazali yang diikuti oleh Mbah Makhromah rahimahumullah yang menyatakan tidak wajib niat iktiraf, at-takrirat, as-sadidah, dan al-manhal al-warif. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa air bekas basuhan kedua dan ketiga pada wudu dan mandi junub tidak termasuk air mustakmal, karena bukan toharoh wajib, namun hanya sunnah saja. Demikian pula air bekas memperbarui wudu dan bekas mandi untuk sholat Jumat tidak tergolong mustakmal, karena keduanya hukumnya tidak wajib. Air mustakmal bekas mensucikan benda yang terkena najis. Adapun air yang telah digunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis dihukumi sebagai air mustakmal, yaitu suci namun tidak mensucikan jika terpenuhi syarat-syarat berikut. 1. Air tersebut sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah. 2. Air mendatangi najis. Seperti misalnya, kain yang terkena najis dicuci dengan cara diguyur air. 3. Berbeda halnya jika najis mendatangi air, maka air langsung menjadi najis walaupun tidak ada perubahan pada air karena air sedikit dihukumi najis ketika kemasukan benda najis meskipun tidak mengalami perubahan. Contohnya kain yang terkena najis dimasukkan ke dalam wadah berisi air kurang dari 2 kulah. 3. Tidak berubah salah satu dari 3 sifat air, rasanya, warnanya, dan baunya. 4. Berat air tidak bertambah setelah dikurangi kadar air yang diserap oleh benda najis yang disucikan. 5. Benda yang disucikan, yaitu yang terkena najis, berubah menjadi suci. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka air menjadi najis dan bukan mustakmal. Hukum menggunakan air mustakmal. Air mustakmal tidak bisa digunakan untuk toharoh meskipun zatnya suci. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i yang juga merupakan pendapat Imam Malik, Ahmad, Laits, Al-Auza'i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Abu Hanifah, Al-Bayan.
Fuqaha Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai ilat atau sebab larangan penggunaan air musta'mal untuk taharah. Pendapat yang lebih kuat dalam madhab ialah karena air musta'mal bukan lagi tergolong air mutlak. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi sebagaimana di kitabnya At-Tahqiq dan selainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa air musta'mal masih tergolong air mutlak, sedangkan larangan penggunaannya adalah ta'abudi atau semata-mata penghambaan. Pendapat kedua ini dipilih oleh Ar-Rafi'i, Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Dalil bahwa air musta'mal itu suci namun tidak mensucikan. Dalil yang menjadi dasar bahwa air musta'mal itu zatnya suci adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'qil, fatawaddu'a wa sabba alayya min wudu'i. Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku saat aku sedang sakit sampai tidak sadarkan diri. Kemudian beliau berwudu dan mengguyurkan air bekas wudu beliau padaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seandainya air musta'mal itu tidak suci, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengguyurkannya pada Jabir radhiyallahu anhu. At-Tadhib dan Al-Fiqhul Manhaji. Adapun dalil bahwa air musta'mal itu tidak bisa mensucikan antara lain hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junub. Faqal, kaifa yaf'alu ya Aba Hurairah? Qal, yatanawaluhu tanawula. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mandi dalam air yang menggenang dalam keadaan dia junub. Dia, yaitu perawi, bertanya, wahai Abu Hurairah, lantas bagaimana caranya? Abu Hurairah menjawab, dengan cara mengambilnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberi faedah bahwa mandi di air menyebabkan status air berubah menjadi tidak bisa mensucikan lagi. Karena jika tidak demikian, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya. Air di sini yang dimaksudkan adalah air sedikit dan tidak mengalir. Hukum wudhu dalam hal ini sebagaimana hukum mandi karena makna keduanya sama, yaitu mengangkat hadas. At-Tadhib, Al-Fiqhul Manhaji, dan Al-Mu'tamad. Dalil lain adalah hadis Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda'a ar-rajulu bifadli tahuril mar'ah. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki berwudu dari air bekas bersucinya perempuan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan dikatakan Hasan, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Sisi pendalilannya bahwa jika yang dimaksudkan bukan air sisa yang ada dalam wadah, maka berarti yang dimaksudkan adalah air bekas digunakan perempuan untuk bersuci. Al-Bayan. Dalil lain yang menunjukkan bahwa air musta'mal tidak bisa mensucikan adalah perbuatan para sahabat ketika mereka bersafar tidak mengumpulkan bekas air wudhu dan mandi mereka agar bisa digunakan untuk bersuci kembali. Dalil lainnya adalah bahwa para salaf berbeda pendapat tentang orang yang mendapati air namun hanya cukup digunakan untuk berwudu sebagian anggota wudu saja. Apakah digunakan berwudu dahulu, kemudian tayamum, ataukah tidak digunakan sama sekali, melainkan langsung tayamum? Dalam masalah ini, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan digunakan berwudu, kemudian dikumpulkan bekasnya untuk digunakan lagi berwudu sebagian anggota wudu yang lain. Seandainya air musta'mal itu mensucikan, niscaya mereka berpendapat seperti ini. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Allahu a'lam.